kembali pada Pancasila. Karena Undang-Undang ITE ini juga sebenarnya mengebiri kan, gitu loh. Bagaimana manusia yang harus dimanusiakan sebenarnya. Dalam Pancasila itu kan jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kenyataannya ketika dikriminalisasi, ini kan manusia, seorang aktivis atau kelompok civil society akhirnya kan tidak menjadi manusia kan. Pemerintah mengusulkan untuk melakukan revisi kedua pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk membahas hal ini, kami sudah kedatangan narasumber Bapak Haji Fahrul Razi, SIP MIP, salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Delia. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Ya. Apa kita diskusi dengan restoratif justice ya? Iya, yang terkait dengan revisi Undang-Undang ITE. Yeah. Bagaimana pendapat Bapak nih tentang gagasan revisi kedua Undang-Undang ITE? Karena kan sebelumnya sudah pernah direvisi tahun 2016. Oke, itu yang pertama. Iya. Oke. Nah, kenapa yang muncul 2023 ini ya? Ini menarik ini. Baik, makasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya buat Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila yang udah mengundang saya di dalam podcast dan juga program Midcast unggul ini luar biasa ya, saya berikan apresiasi. Yang kedua, tema yang kita angkat hari ini juga menurut saya sangat menarik sekali dan sedang menjadi diskusi dan wacana yang berkembang di masyarakat. Yang pertama itu adalah terkait dengan revisi Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya undang-undang yang sebenarnya sudah lahir di tahun 2008. Nah, memang ada fase di mana terjadi perkembangan yang begitu kuat dalam proses Undang-Undang ITE ini sendiri, baik itu dalam perspektif civil society sendiri maupun dalam perspektif government sendiri. Nah, tentunya pemerintah sekarang melihat Undang-Undang ITE ini juga bisa menjadi bumerang ya terhadap persoalan demokrasi kita. Terjadi pembungkaman demokrasi di mana misalkan banyak kelompok civil society, aktivis, pers itu yang dikriminalisasi karena adanya Undang-Undang ITE ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah proses hukum ketika terjadinya penghinaan ya terhadap seseorang dengan dalil Undang-Undang ITE digunakan. Nah, itu kan ada proses hukumnya panjang. Padahal itu bisa bisa diselesaikan secara cepat. Nah, itulah muncul wacana restoratif justice. Nah, di sisi lain sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini sebenarnya menjadi sebuah akumulasi kepentingan, baik itu di kelompok civil society ya yang menginginkan agar indeks demokrasi kita yang selama ini sangat jelek ya, salah satunya adalah pembungkaman demokrasi terhadap kritik terhadap pemerintah yang dibatasi, ini juga akan mempengaruhi indeks demokrasi kita. Sehingga muncul wacana sebenarnya pasca reformasi harusnya kebebasan berbicara, berdemokrasi itu harus dibuka ruang. Nah, akibat adanya Undang-Undang ITE ini ya tahun 2008 muncul pasca reformasi. Nah, ini kan akhirnya sebenarnya secara tidak langsung membungkam aspirasi, agregulasi politik dan sebagainya, dan banyaknya aktivis-aktivis yang dikriminalisasi. Nah, di sisi lain juga pemerintah ya, ini kan saya lihat banyak juga tidak nyaman kan dengan kritikan-kritikan, masukan-masukan dari publik, apalagi sekarang dengan era revolusi 5.0 ya, netizen itu kan sangat masif. Demokrasi digital itu lebih mengalahkan demokrasi fisik gitu, secara virtual. Ya, demokrasi itu memberikan kebebasan di dunia digital, itu kebebasan para netizen itu berbicara secara belak-belakan dan sebagainya. Ya, tentunya kondisi ini tidak nyaman bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, oleh karena itu sebenarnya berbagai kepentingan ini muncul. Kami dari DPD memahami bahwa satu sisi urgensi Undang-Undang ITE ini direvisi itu sangat penting. Itu dalam perspektif kami ya sebagai parlemen di senator. Namun di sisi lain juga apanya yang mau direvisi gitu. Jangan sampai revisi ini akan mengakibatkan ya pembungkaman demokrasi itu semakin parah. Nah, gitu. Nah, kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang maupun oleh Kapolri sendiri mengeluarkan surat edaran ya nomor 2 tahun 2021. Jadi, segala persoalan pidana yang terkait dengan Undang-Undang ITE jangan diselesaikan di ranah pengadilan. Karena itu prosesnya panjang, butuh kos yang besar, membutuhkan energi dan sebagainya. Sementara restoratif justice itu sebagai solusi yang diberikan oleh Kapolri kita ya agar bisa diselesaikan secara musyawarah di luar dari pengadilan. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah pendekatan baru dalam hukum ya agar
persoalan-persoalan di Republik ini jangan semuanya ujung-ujungnya pengadilan, padahal semua bisa kita lakukan di tingkat tingkat masyarakat sendiri gitu. Apalagi kita mengenal dengan sistem yang disebut dengan norma restoratif justice. Nah, seperti itu. Jadi ya kembali lagi tahun 2023 ya, bulan April kemarin pemerintah kan sudah mulai sudah mulai mewacanakan untuk melakukan revisi undang-undang ITE ini. Dan yang menariknya sebenarnya Presiden sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada DPR tahun 2021. Untuk apa? Untuk revisi undang-undang ITE. Artinya fase 2001 sampai 2023 ini kan 2 tahun lamanya gitu. Nah, ini ada apa? Kenapa dibiarkan? Omission kan? Ya harusnya kan langsung ditindaklanjuti oleh DPR. Nah, sebenarnya pada prinsipnya satu sisi kita mendukung ya adanya revisi undang-undang ITE ini. Karena apa? Ini menyangkut dengan penguatan demokrasi. Artinya biarkan civil society itu mengkritik, menggunakan aturan-aturan secara demokrasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi di sisi lain juga ya, pemerintah memperbaiki diri, memperbaiki kinerja gitu supaya juga tidak membiarkan kebebasan di dunia digital ini semakin masif gitu. Jadi harus ada kolaborasi antara government, pemerintah, civil society, state ya, termasuk adalah perangkat media itu sendiri gitu. Karena ini kan menyangkut dengan perkembangan teknologi yang masif. Seperti itu, Mbak Delia. Kalau menurut Bapak sendiri, sebenarnya tanpa direvisi, apakah undang-undang ITE itu banyak kelemahannya sehingga harus melakukan revisi atau bagaimana, Pak? Iya, artinya tadi saya sudah jelaskan bahwa undang-undang ITE ini kan banyak sekali ya berimplikasi terhadap persoalan demokrasi kita. Ya, bagaimana sebenarnya kebebasan berbicara, kebebasan kita melakukan berpendapat itu akhirnya bisa diterjemahkan sebagai pencemaran nama baik kan. Artinya tidak ada batasan yang kuat ya, definisi yang kuat terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh publik itu akhirnya bisa menjadi pasal karet kan intinya. Itu bisa menjadi artinya masalah like and dislike. Misalnya seorang aktivis mengeluarkan pernyataannya pada saat pernyataan normatif ya aman-aman saja, tapi ketika dia kebablasan dengan pernyataannya, ya artinya ini kan sifat manusiawi ya, ketika kita berhadapan dengan sosial media, kita akan berbicara dalam konteks normatif. Tapi ketika sifat manusiawi kita itu muncul dengan keemosian terhadap kinerja pemerintah yang berkali-kali tidak baik gitu, misalkan kasus Lampung kemarin, ya kan, seorang mahasiswa ya yang di Australia masalah, dia kan mengkritik pemerintah yang ada di Lampung. Ya awalnya sih dia memberikan masukan secara baik, tapi karena dunia digital dan dunia sosial media ini overspace kan, akhirnya kan aktualisasi dan improvisasi dia kan terbuka semua, sehingga ada kalimat-kalimat yang itu secara hukum bisa masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik gitu kalau sudah bicara personal. Nah, apalagi pemahaman publik ya terhadap pencemaran nama baik, terhadap kritik dan sebagainya ini kan masih rendah. Sehingga apa yang dia lakukan bagi dia itu adalah kebebasan berpendapat. Tapi di sisi lain, bagi orang yang paham hukum, dia akan mengatakan itu sudah masuk pencemaran nama baik karena sudah menyebutkan nama gitu. Nah, kadang-kadang pemerintah atau kepala daerah yang merasa dikritik kalau dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, udah laporkan aja ke pihak polisi, kita kriminalisasi atau kita lapor polisi. Nah, akhirnya banyak kelompok-kelompok yang terkriminalisasi. Nah, tinggi ternyata di Republik kita ini kriminalisasi terhadap aktivis, kriminalisasi terhadap media yang mengkritik terhadap jalan-jalan yang jelek, dia tulis. Akhirnya dilaporkan kan ke Dewan Pers, dilaporkan kepada polisi. Nah, karena ini ranahnya Dewan Pers misalkan tidak bisa menangani pemberitaan itu, akhirnya masuk ke ranah pidana. Ranah pidana itu selalu ditangani oleh polisi kan. Nah, banyak wartawan, termasuk teman-teman saya juga banyak yang dikriminalisasi karena dia menulis berita tentang tentang kebobrokan pemerintah, kasus-kasus dan sebagainya. Ketika dilaporkan ternyata datanya kurang kuat. Nah, apalagi mohon maaf ada oknum-oknum yang bermain kan dalam sistem hukum ini, sehingga terjadilah penangkapan, kriminalisasi terhadap wartawan. Akibatnya ya secara global demokrasi kita ini sangat kualitas demokrasi kita akhirnya menurun. Karena apa? Karena kebebasan berdemokrasi masyarakat itu dibatasi karena ada pasal-pasal di dalam undang-undang ITE itu sebenarnya tidak memberikan kebebasan demokrasi, tapi sebaliknya membungkam demokrasi. Nah, menurut saya itu perlu direvisi, tapi ada jalan tengah yang dilakukan oleh Kapolri dan pemerintah melalui restoratif justice.
surat edaran Kapolri ya nomor 2 tahun 2001 itu tegas. Jadi pasal 27 ayat 3 misalkan itu bisa dilakukan restoratif justice gitu. Jadi ketika ada penghinaan ya jangan semuanya dilakukan penyidikan sampai ke penyelidikan. Kalau bisa selesai di penyidikan saja ya, kemudian dilakukan secara musyawarah oleh korban dan yang dianggap terlapor ya, pelapor dan terlapor ini akhirnya musyawarah untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Kenapa harus di tingkat pidana? Harus di tingkat pengadilan. Nah, saya mengapresiasi sebenarnya kinerja Kapolri yang mengeluarkan surat edaran ini karena ini merupakan bagian dari proses transformasi dan reformasi hukum. Nah, ini harus diapresiasi. Nah, wacana ini terus berkembang dengan adanya beberapa pasal yang bisa di restoratif justice, dan ini kan banyak sekali daerah-daerah menggunakan, bahkan kejaksaan sudah menerapkan yang disebut dengan rumah RG, rumah restoratif justice. Jadi semua persoalan pidana di tingkat masyarakat yang kecil ya, yang tidak membutuhkan putusannya di atas 2 tahun, itu kan bisa diselesaikan di tingkat desa, di tingkat masyarakat melalui rumah RG misalkan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya satu pendekatan hukum yang harus diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang multikulturalisme. Kita punya budaya yang besar, negara yang kepulauan yang besar dan sebagainya. Kemudian punya budaya yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini kan setidaknya sangat relevan sistem seperti ini kita terapkan di negara kita gitu. Jadi jangan sedikit-dikit harus strike dengan pidana, laporkan polisi. Karena itu prosesnya panjang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kembali lagi apakah Undang-Undang ITE ini perlu direvisi? Saya sangat mendukung gitu. Apalagi masuk norma restoratif justice kan. Artinya di sini ada keadilan yang diberikan kepada baik korban maupun masyarakat melalui adanya norma restoratif justice. Kalau menurut Bapak revisi Undang-Undang ITE ini apakah ada hubungannya dengan tahun politik saat ini? Bicara dengan tahun politik, tentu 2024 kita sudah pemilu ya. Yeah. Dan 2023 ini kan sebenarnya udah tahun politik. Sebenarnya tahun 2022 juga udah tahun politik. Gitu. Tapi persoalannya apakah ada kaitannya dengan tahun politik? Saya nggak mau berspekulasi, tapi intinya saya katakan bahwa proses perjalanan revisi ini udah jauh dari tahun 2008, di revisi pertama itu tahun 2016 ya. Kemudian ada surat keputusan bersama yang menjadi dalil dan juga referensi kenapa ini perlu direvisi ya, antara Kominfo, Kejaksaan dan Kepolisian gitu ya. Kemudian juga tahun 2022 itu ada diskusi publik kan yang terus mencuat mengenai Undang-Undang ITE ini gitu. Nah, 2023 pemerintah mengajukan kepada DPR kembali untuk melakukan revisi undang-undang gitu, dengan wacana yang dimunculkan adalah restoratif justice. Tapi sebagai publik ya kita juga harus kritis juga. Kenapa yang dimunculkan restoratif justice menjadi justifikasi untuk revisi undang-undang ITE ini? Ada apa nih gitu loh? Ada nggak pasal-pasal lain yang tidak diekspos gitu loh, yang sebenarnya tujuan utama revisi undang-undang ITE ini bukan restoratif justice, bahkan bisa jadi adalah ada pasal-pasal yang disembunyikan untuk memperkuat rezim, memperkuat kekuasaan, memperkuat praktek-praktek oligarki dan sebagainya. Ini yang harus kita kawal. Jadi satu sisi revisi undang-undang ITE itu saya dukung ya, tapi di sisi lain juga kita juga harus strong control gitu loh. Istilahnya pengawasan yang ketat terhadap revisi ini. Jangan sampai nanti revisi kedua ya dengan tujuan memasukkan norma restoratif justice, tapi ada tumpangan pasal-pasal lainnya yang secara tidak langsung mencederai demokrasi, Bapak. Contohnya apa? Ya, misalkan sekarang, mohon maaf ya, kasus di saya itu 38% pejabat publik terganggu loh dengan adanya kritikan-kritikan atau sosial media, netizen dan sebagainya. 38% mereka melaporkan kepada pihak polisian. Ada 38 kasus. Ya, 38 kasus itu sangat tinggi di dalam kasus digital. Dan pelapornya itu sangat tinggi, 38% adalah pejabat publik gitu. Sementara pengusaha 5%, kalangan profesi 27%. Ini menunjukkan apa? Ternyata yang terganggu dengan situasi kebebasan demokrasi dan perkembangan dunia digital ini kan sebenarnya pejabat publik gitu. Dia tidak nyaman dengan kritikan-kritikan, akhirnya melapor kan. 38% itu angka yang tinggi itu, melebihi dari tahun 2019 saja ada 3.005 kasus. Nah, ini kan menunjukkan bahwa
something wrong kan dengan sistem pemerintahan kita. Oleh karena itu jangan nanti revisi undang-undang ITE ini menumpangi kepentingan-kepentingan ya orang yang merasa terganggu. Contohnya apa? Ketika ada masyarakat yang mengkritik pemerintah itu langsung dipidanakan. Nah, itu kan bisa muncul saja di saat revisi karena proses pembahasan undang-undang ini panjang loh Mbak Delia, sangat panjang. Nah, di situ akan terjadi bargaining, terjadi tarik menarik kepentingan. Semua yang punya kepentingan akan memasukkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ada beberapa orang yang merasa terganggu dengan kritikan itu, dia akan memasukkan lagi, itu resikonya kan jadi tidak baik gitu. Tapi kalau tujuannya restoratif justice, saya 100% mendukung. Karena ini apa? Karena memberikan norma baru terhadap publik dalam implementasi hukum ya, khususnya pidana, di mana diberikan keadilan masyarakat melalui penghapusan beberapa pasal yang sangat krusial tadi yang mengekang demokrasi. Tapi di sisi lain juga ada mekanisme lain yang diberikan oleh negara. Apa itu? Restoratif justice. Jadi undang-undang ITE ini kan belum memberikan norma restoratif justice. Semuanya pidana kan. Hukumannya 2 miliar, 2 tahun, 6 tahun kan. Nah, sekarang kan diturunin jadi 2 tahun. Supaya apa? Kalau di bawah 2 tahun putusannya maksimal dituntut maksimal 2 tahun. Biasanya kan putusannya pasti di bawah 2 tahun. Nah, itu pasti bisa dilakukan pendekatan restoratif justice. Tapi jangan salah juga, tidak semuanya harus di restoratif justice gitu. Persoalan SARA itu nggak bisa. Itu nggak bisa restoratif justice. Persoalan separatisme itu nggak bisa restoratif justice. Kemudian satu lagi persoalan radikalisme dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya, pembunuhan yang menghilangkan nyawa itu nggak bisa restoratif justice. Nah, sekarang dari semua kasus yang terjadi di tahun 2016 sampai tahun 2023 itu yang sangat tinggi itu kan penghinaan. Penghinaan ini kan subjek penghinaan ini kan abstrak ya. Gitu. Jadi kalau saya bilang Mbak Adelia kurang cantik, pasti bilang penghinaan kan? Mbak Adelia kurang putih, penghinaan gitu loh. Ya, jadi definisi penghinaan ini tidak tegas gitu. Oleh karena itu sebenarnya banyak mereka-mereka yang berada di dalam kekuasaan ketika dikritik gitu, dia nggak merasa nyaman, makanya dia akhirnya melakukan tindakan melalui jalur hukum pidana, ujung-ujungnya kriminalisasi. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir disinilah kehadiran state negara di dalam memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat dengan restoratif justice. Itu sebenarnya pendekatannya. Kalau untuk membahas yang restoratif justice itu kan tadi Bapak bilang tidak semuanya bisa di RG, ya kan Pak? Cuma pasti akan muncul pemikiran dari masyarakat bahwa semua bisa di RG gitu Pak. Iya. Ya kan sebenarnya yang mau direvisi kan 7 pasal itu. Iya. Pasal-pasalnya apa aja tuh Pak kira-kira? Ya, itu kan ada 7 pasal yang mau direvisi ya, 7 materi perubahan sebenarnya. Ya, mungkin kita diskusi lah. Yang pertama adalah perubahan terhadap ketentuan ayat 1 ya. Ayat 3 dan ayat 4 itu pasal 27 mengenai kesusilaan. Kemudian itu materi perubahan yang sedang diusulkan oleh pemerintah yang sekarang sudah masuk ke parlemen. Kemudian ya terkait juga perubahan terhadap ketentuan ayat 1, 3 dan ayat 4 ya, pasal 27 mengenai kesusilaan tadi yang saya sebutkan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan KUHP. Jadi sebenarnya yang sudah ada di KUHP juga sudah ada kan dalam undang-undang KUHP itu sendiri. Kemudian perubahan ketentuan pasal 28 ya, sehingga mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian material konsumen. Kemudian juga penambahan ketentuan pasal 28A dan pasal 28 dan pasal 29 mengenai konten suku, agama, ras, SARA ya, dan pemberitaan bohong ya menimbulkan keonaran di masyarakat. Kemudian mengenai cyberbullying itu juga. Kemudian pasal 36 itu mengenai kerugian terhadap orang lain. Kemudian pasal 45 itu terkait dengan pidana penjara, ancamannya itu. Kemudian perubahan pasal 45A itu terkait dengan pidana atas pemberitaan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Jadi saya pikir beberapa materi yang diusulkan itu adalah bisa dikatakan bukan revisi penuh istilahnya. Jadi revisi terbatas. Hanya dilakukan pada 7 pasal yang mau direvisi. Saya pikir sah-sah saja karena dalam situasi apapun
undang-undang ITE ini kan tidak semuanya buruk, ada yang baik kan. Artinya ada juga yang menjadi peran negara di dalam mengontrol masyarakat dan sebagainya. Demikian juga bagaimana peran masyarakat di dalam bermasyarakat dan memberikan argumentasi politik kepada negara gitu, pada pemerintah maksudnya. Nah, tapi yang pasti adalah pasal-pasal di dalam undang-undang ITE juga ada beberapa yang harus dihapus gitu, karena sudah ada di KUHP gitu loh. Nah, kemudian misalkan pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan ya, kemudian tentang kebencian sara gitu, kemudian mengenai akses ilegal, intersepsi atau penyadapan. Nah, sekarang kalau semua pejabat negara disadap bagaimana? Yang punya legitimasi hukum untuk menyadap itu siapa? Selain KPK. Nah, ya kan itu artinya hal-hal seperti ini nih sangat berbahaya. Bayangkan rektor disadap. Ya? Iya. Atau mahasiswa disadap. Bisa jadi kan, saya mau gerakan demo nih, tapi HP saya disadap. Seperti apa gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini. Tapi kalau dia disadap dalam melakukan tindakan membahayakan negara, silakan. Upaya untuk melakukan pemberontakan atau misalkan kudeta, silakan penyadapan. Atau misalkan kasus yang disebut dengan penyadapan yang sifatnya adalah hal-hal yang membahayakan negara, itu silakan. Tapi kalau sifatnya berbicara demokrasi, mahasiswa ingin demonstrasi, kemudian ada kepentingan-kepentingan tidak tersampaikan, kemudian semua itu disadap, ini kan mohon maaf terlalu lebay kan. Nah, kemudian juga ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan dan sebagainya. Kemudian ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 yang hukumannya di atas 2 tahun gitu loh. Kita menghina nih pejabat negara, hukumannya 6 tahun. Logis gak sih? Logis gak sih? Enggak sih. Sementara dia duduk di periode itu 5 tahun. Iya. Gitu loh. Sementara 5 tahun dia duduk, dia tidak melakukan apapun atau menggunakan uang negara yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, dikritik oleh mahasiswa. Tapi yang mengkritik itu harus masuk 6 tahun, lebih tinggi daripada jabatan dia 5 tahun. Ini kan nggak logis sebenarnya. Nah, makanya kita usulkan kalau bisa jangan 6 tahun, 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu ada mekanisme lain, apa itu yang disebut dengan restorative justice tadi. Kemudian ancaman mengenai pelanggaran pidana ya, mengenai intersepsi atau penyadapan yang saya sebutkan tadi. Jadi saya pikir isu-isu seperti ini yang setidaknya menjadi penting gitu. Nah, ini juga sebenarnya kenapa ini muncul ya, karena kita mengadopsi ini ya, norma Budapest Convention on Cybercrime ya, di mana yang terkait dengan computer related fraud ya, kemudian dengan illegal access, illegal interception, data interference, kemudian sistem interference ya, itu kita adopsi gitu. Itu kan sekarang melalui undang-undang kita itu juga banyak kan beberapa pasal itu yang sebenarnya harus kita hapus. Nah, ini kan sebenarnya kita harus hati-hati juga gitu, karena yang namanya konsideran ini kan sebenarnya keputusan politik gitu. Kekuatan politik mana yang lebih dominan gitu. Kalau kekuatan penguasa sekarang yang merasa kasusnya banyak terganggu dengan pernyataan-pernyataan netizen, dia akan memberatkan nantinya gitu. Tapi kalau kelompok oposisi yang memberikan saran kemudian lebih normatif, lebih berpihak kepada oposisi, nah itu lebih berpihak kepada civil society, nah itu lebih normatif gitu. Nanti artinya adalah pasal-pasal yang diusulkan ini sebenarnya harus kita kritisi juga gitu. Kita sepakat adanya revisi, tapi dengan dalil pertama ya, penguatan demokrasi. Yang kedua, kembali berbasis pada Pancasila, itu kuncinya. Kembali berbasis pada Pancasila. Karena undang-undang ITE ini juga sebenarnya mengebiri kan gitu loh, bagaimana manusia yang harus dimanusiakan sebenarnya. Dalam Pancasila itu kan jelas kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kenyataannya ketika dikriminalisasi, ini kan manusia, seorang aktivis atau kelompok civil society akhirnya kan tidak menjadi manusia kan. Nah, ini kan sebenarnya menghina Pancasila itu sendiri. Jadi prinsipnya dua kalau menurut kami di DPD. Pertama adalah memperkuat demokrasi, yang kedua adalah on the track terhadap prinsip Pancasila. Itu aja sebenarnya. Dengan adanya restoratif justice ini, apakah pelaku dengan korban merasa adil gitu, Pak? Kalau di dunia ini kan nggak ada keadilan. Iya sih. Kalau mengikuti dengan nilai-nilai tapi Pancasila setidaknya kan mendekati keadilan. Artinya restoratif justice ini adalah posisi negara menempatkan hukum untuk memberikan keadilan kepada dua belah pihak. Jadi persoalan ini bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak tanpa harus ada
proses hukum yang jauh sampai masuk ke ranah pengadilan. Kalau ada persoalan-persoalan penghinaan, mungkin dia karena kesel, mungkin dia karena kritik tapi dengan cara yang salah, niatnya baik. Nah, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa harus sampai ke pengadilan? Apalagi mohon maaf, sistem hukum kita ini kan masih dalam proses transisi pasca reformasi. Artinya ada oknum yang bermain di tingkat pengadilan, ada oknum yang bermain di tingkat kejaksaan, ada oknum yang bermain di tingkat kepolisian. Kalau oknum-oknum ini juga masih menggunakan kekuasaannya dan menyalahgunakan abuse of power menyalahgunakan kekuasaan, itu kan yang persoalan kecil hanya penghinaan menjadi panjang kan. Yang misalkan saya sudah melaporkan penghinaan, tapi saya harus cabut ini. Kami udah musyawarah di luar ini semua. Terus kalau ada oknum yang mengatakan, mohon maaf dari oknum kepolisian, nggak bisa Pak, udah diproses. Ya Anda harus bayar nih pasal pencabutan dan sebagainya. Itu terjadi di praktek kita gitu. Itu dilakukan oleh oknum. Itu yang merusak institusi Polri sebenarnya. Oleh karena itu sebenarnya ya Undang-Undang ITE revisi ini memberikan kepastian hukum terhadap praktek-praktek itu. Jadi nggak bisa lagi gitu loh. Jadi dengan adanya ditekankan dalam revisi Undang-Undang ITE ini, semuanya udah jelas di pasalnya. Kalau pasalnya misalkan dituntut di bawah 2 tahun ya, tidak tersangkut dengan SARA, tidak tersangkut dengan pembunuhan, menghilangkan nyawa misalkan, dengan separatisme misalkan. Nah itu silahkan di restoratif justice. Tapi kalau sudah di atas itu, misalkan SARA, penghinaan terhadap lambang negara, penghinaan terhadap presiden, misalkan seperti itu, simbol-simbol negara, kemudian menciptakan separatisme dan sebagainya. Nah itu tidak bisa di restoratif justice. Sangat menarik Pak untuk pembahasan yang ada di podcast hari ini. Kira-kira ada closing statement gak nih dari Bapak? Yang pasti closing statementnya adalah saya secara pribadi mendukung ya adanya revisi Undang-Undang ITE ini. Tapi dengan catatan yang pertama, memperkuat demokrasi, karena indeks demokrasi kita kan rendah ya terhadap kebebasan berpendapat dan sebagainya. Artinya revisi Undang-Undang ITE ini adalah memperkuat demokrasi di Indonesia, indeks demokrasi. Yang kedua, on the track dengan Pancasila ya. Bagaimana sebenarnya revisi ini juga mengacu pada konstitusi juga di bawah Pancasila. Jadi jangan sampai nanti kita itu secara tidak langsung melakukan revisi yang mengakibatkan ya munculnya norma baru yang merusak sistem tatanan hukum dan sistem demokrasi kita seperti itu. Jadi saya pikir dimasukkannya norma restoratif justice itu adalah kepastian hukum yang diberikan oleh negara melalui revisi Undang-Undang ITE ini dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat agar tidak semua persoalan itu diselesaikan melalui pengadilan, tapi bisa diselesaikan melalui musyawarah. Apalagi ya kan prinsip Pancasila kita yang sila keempat itu kan permusyawaratan. Jadi kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, secara budaya ya, secara local wisdom, kenapa harus semuanya harus ditarik ke ranah pidana hukum? Ini kan karena hukum ini kan tidak semuanya memberikan keadilan kan. Pasti akan mengakibatkan efek dari putusan hukum itu sendiri. Tapi dengan pendekatan budaya, restoratif justice yang dilakukan diterapkan normanya, saya pikir ini akan menjadi sebuah solusi terbaik ya terhadap implementasi hukum yang ada di sistem hukum Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk pemirsa, tetap saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.